Baik, Om Swastiastu. Selamat pagi pada anak-anak kelas 3 semua. Senang sekali ya hari ini Pak Guru akan memberikan video pembelajaran mengenai pembelajaran pertama kita, pembelajaran pertama anak-anak di kelas 3 baru ya. Jadi sebelumnya pasti anak-anak masih bertanya-tanya siapa wali kelas saya sebenarnya ya, siapa wali kelasnya. Jadi nanti agar ditanya sama guru-guru yang lain, siapa wali kelas 3-nya, agar bisa menjawab Nian Adan Pak gurunya itu ya. Nah, jadi sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Guru ingin memperkenalkan diri dulu ya. Jadi nama Bapak Putu Wahyu Bagiana Putra. Jadi anak-anak semua bisa memanggil Pak dengan sebutan Pak Wahyu atau Pak Putu ya. Bapak berasal dari Belah Batu Gianyar. Nah, sekarang Bapak ditugaskan untuk menjadi wali kelas kalian, kelas 3 tahun ajaran 2021-2022. Nah, mungkin yang bingung yang mana wajah Bapaknya, nah, dapat dilihat pada slide ini ya. Jadi ini adalah Bapak. Jadi ketika nanti kegiatan pembelajaran sudah berlangsung secara normal, sudah belajar di kelas lagi, jangan malu untuk menyapa atau bertanya kepada Pak Guru. Nah, sekarang dalam kegiatan pembelajaran yang akan berlaksana secara 1 tahun ke depan ini, perlu beberapa hal Pak Guru sampaikan ya nak ya. Jadi dalam kegiatan pembelajaran itu yang perlu dipersiapkan adalah ini. Yang pertama itu ada buku tulis. Buku tulis untuk tugas. Nah, buku tulis, jadi di kelas 3 anak-anak itu sudah tidak menggunakan buku garis 3 lagi ya. Jadi sudah menggunakan buku tulis yang seperti ini. Nah, yang seperti ini. Jadi buku garis 2. Jadi buku seperti ini nih disampul. Ya, disampul dengan coklat, dengan kertas coklat, diberikan identitas, isi tulisan buku tulis tugas atau buku tugas, boleh. Yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah buku PR. Jadi ketika ada PR di sekolah, jadi ketika Pak Guru memberikan PR, dikerjakan di buku tulis PR. Kalau tugas-tugas, latihan, nah itu dikerjakan di buku tugas. Dan yang ketiga itu adalah buku tulis untuk ulangan. Nah, jadi buku tulis untuk ulangan ini Pak akan gunakan untuk kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Jadi ketiga buku ini wajib ada selama 1 tahun pembelajaran ya. Jadi supaya nggak banyak menggunakan kertas-kertas yang robekan. Jadi biar meminimalisir hilangnya jawaban atau soal-soal tugas kalian. Jadi 3 buku inilah yang wajib dibawa pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung selama 1 tahun ke depan. Nah, baik, untuk perkenalan di awal segitu aja dulu ya nak ya, karena video pembelajaran ini Pak singkat, jadi Pak Guru minimalisasi untuk video itu agar tidak panjang ya nak ya. Jadi Pak Guru maksimalkan supaya video pembelajaran ini menjadi ringkas dan tidak panjang, agar pendek. Baik, kita kembali ke materi pelajaran. Nah, pada hari ini kita akan belajar pada tema yang pertama ya nak ya. Jadi tema pertama di kelas 3 itu judulnya Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Jadi ini temanya. Ini buku tema untuk tema 1, dan hari ini kita akan mempelajari pada subtema yang pertama, yakni ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran yang pertama. Jadi kalau anak-anak bingung mana bukunya Pak Guru, nah nanti ketika kegiatan pembelajaran sudah berlangsung secara offline atau kembali normal, maka buku ini akan segera dibagikan ya nak ya. Jadi bukunya, nah dapat dilihat ini bukunya. Nah, jadi ini akan dibagikan nanti. Untuk sekarang kita akan belajar melalui video pembelajaran yang telah Pak Guru susun. Selanjutnya, ada pun tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini anak-anak. Yang pertama adalah siswa itu mampu untuk mengidentifikasi pola irama sederhana dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dengan percaya diri. Nah, yang ketiga, setelah mengamati, siswa mampu membuat pola irama sederhana dengan benar. Yang keempat, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana yang dibuat dengan percaya diri. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan 4 ciri-ciri makhluk hidup. Ini minimal 4 ya, minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang keenam, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang ketujuh,
siswa mampu membilang secara urut bilangan 1000 sampai 10.000 dengan benar. Selanjutnya ke-8, siswa mampu mencari pasangan nama dan lambang bilangan dari bilangan loncat 1000 sampai 10.000 dengan benar. Dan yang terakhir, itu siswa mampu membilang serta menuliskan bilangan 1000 sampai 10.000 secara panjang dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran ini akan dicapai dalam pembelajaran hari ini. Jadi, Pak harap silahkan simak video pembelajaran ini sampai tuntas ya nak ya, karena sehabis dari video pembelajaran ini, Pak Guru akan memberikan beberapa tugas yang akan Pak Guru kirimkan di grup kelas. Jadi jawabannya semua ada pada video pembelajaran ini. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Jika sudah, silahkan siapkan buku tugasnya atau buku catatan boleh yang ingin mencatat, atau siapkan diri dulu. Simak video pembelajaran ini sampai tuntas agar nanti bisa mengerjakan tugas-tugas yang Pak Guru berikan ya. Baik. Sekarang coba baca teks berikut dan amati gambar ini. Nah, ini adalah teks dan gambar yang Pak Guru ambil dari buku tematiknya nak ya. Jadi, agar memudahkan, nah ini dia. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Judulnya, makhluk hidup di sekitar kita. Nah, sekarang silakan anak-anak baca terlebih dahulu dan amati gambarnya. Agar memudahkan, nah ini Pak Guru sudah berikan pada slideshow. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu anak-anak. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsangan. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang coba anak perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ini Pak Guru sudah perbesar gambarnya. Nah, ini adalah gambar dari sekumpulan anak-anak yang sedang bermain di suatu tempat. Nah, tadi dijelaskan adalah makhluk hidup adalah segala sesuatu ciptaan Tuhan yang terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, jika kita amati pada gambar ini, yang termasuk makhluk hidup adalah manusia, yakni ini. Anak-anak ini, semua ini adalah makhluk hidup ya nak ya, yang terdiri atas manusia. Yang kedua ada binatang atau hewan. Nah, di sini pada gambar ini terdapat burung dan kupu-kupu. Ini juga termasuk makhluk hidup anak-anak. Yang ketiga adalah tumbuhan. Jadi yang termasuk dalam makhluk hidup yang ketiga tumbuhan. Pada gambar ini yakni pohon berkayu, pohon kelapa, semak belukar, tanaman berbunga, dan satu lagi rumput. Ya, jadi mereka semua adalah termasuk tumbuhan. Jadi mereka termasuk ke dalam jenis makhluk hidup. Nah, selain makhluk hidup ada juga yang namanya benda mati. Jadi benda yang tidak bernyawa. Ya, jadi di sini pada gambar ini contohnya ini. Pagar kayu, kemudian papan jungkat-jungkit, sepeda, ayunan. Nah, ini pakaian-pakaian yang digunakan oleh anak-anak, udara, dan sinar matahari. Itu semua contoh dari benda mati. Yang kita akan bahas hari ini adalah makhluk hidup, ya nak ya. Jadi, setiap makhluk hidup itu dikatakan memiliki ciri-ciri yang sama anak-anak. Ciri-cirinya adalah yang pertama, nah Pak Guru akan berikan warna, yakni bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, peka terhadap rangsangan. Inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya, nah yang ini nah. Mari kita berlatih bernyanyi ya. Nah, salah satu hewan atau binatang yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kehidupan kita yakni ini. Ada yang tahu ini binatang apa, nak? Ya, ini adalah cicak ya. Cicak merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup,
Mari kita coba nyanyikan lagu berikut. Nah, anak-anak pasti sudah pernah mendengar atau menyanyikan lagu Cicak di Dinding ciptaan NN ini ya. Jadi, coba kita menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Nah, anak-anak silakan berlatih untuk menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, mungkin anak-anak sudah terbiasa menyanyikan lagu ini ya. Tapi, kalau anak-anak perhatikan, coba anak-anak perhatikan pada lagu ini. Nah, pada bagian lagunya terdapat tanda kotak-kotak merah ini anak-anak. Kira-kira ini tanda apa? Nah, sekarang kalau ingin tahu jawabannya, kita akan kembali ke slide berikutnya ya nak ya. Nah, Cicak di Dinding ciptaan NN. Nah, lagu Cicak di Dinding ini, nah coba kalau anak-anak perhatikan terdapat tanda persegi dan persegi panjang berwarna merah. Nah, ini yang persegi dan persegi panjang. Ini namanya persegi ya nak ya. Persegi dan yang ini persegi panjang. Jadi ini disebut sebagai pola irama. Jadi setiap lagu itu memiliki pola irama yang berbeda-beda anak-anak. Jadi fungsi pola irama dalam lagu ini adalah untuk memperindah dari lagu tersebut supaya kita dapat lebih mudah untuk belajar menyanyikannya. Jadi bagaimana fungsinya? Nah, coba. Jadi apabila dalam setiap lagu itu terdiri atas beberapa baris ya nak ya. Jadi yang mana itu baris Pak Guru? Nah, ini namanya baris. Nah, baris 1, baris 2, baris 3, yang ini baris 4. Jadi jika ada pertanyaan nanti, lagu Cicak di Dinding terdiri atas berapa baris? Titik, titik, titik. Jadi jawabannya ada 1, 2, 3, 4. Baris itu yang ini nak ya. Nah, Pak Guru tandai lagi. Ini namanya baris. 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris. Nah, jika anak-anak perhatikan, pada masing-masing baris ini terdiri atau terdapat tanda persegi. Nah, tanda persegi dan persegi panjang ini disebut pola irama. Pola irama berfungsi sebagai alat untuk memudahkan kita atau mempermudah kita dalam menyanyikan lagu agar sesuai dengan pola iramanya. Jadi kalau persegi yang ini, yang persegi saja, maka nadanya pendek. Kalau di bawahnya terdapat tanda persegi panjang, maka baris tersebut dinyanyikan sedikit lebih panjang. Ingat ya, sedikit, jangan panjang sekali. Sekarang, coba kita nyanyikan lagu Cicak di Dinding ini sesuai dengan pola irama yang benar. Cicak Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, dari contoh yang Pak Guru berikan tadi, apakah sudah dapat diketahui perbedaan antara baris yang terdapat tanda pola irama yang pendek dan pola irama yang panjang? Jadi kalau di bawahnya terdapat pola irama yang pendek, baris tersebut dinyanyikan dengan irama yang sedikit lebih cepat. Jadi sebentar. Cicak, cicak, di, din. Nah, dingnya terdapat persegi panjang, maka kita nyanyikan sedikit lebih lama. Cicak, cicak, di dinding, diam, diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, jadi fungsi dari pola irama tersebut dalam lagu adalah untuk memperindah lagu. Jadi bayangkan anak, kalau semua lagu pada tiap barisnya memiliki pola irama yang sama semuanya. Pendek-pendek semua. Contoh, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Maka lagu tersebut tidak terdengar indah, ya nak ya. Jadi setiap lagu tersebut perlu ada pola irama yang berbeda supaya terdengar lebih indah. Nah, sekarang lagu Cicak-Cicak di Dinding ini merupakan contoh lagu dengan pola irama yang sederhana. Kenapa disebut sederhana?
Karena pola iramanya ini mudah untuk diikuti ya nak ya. Pola iramanya mudah untuk diikuti. Jadi, karena itu disebut dengan lagu dengan pola irama yang sederhana. Nah, dalam lagu, setiap lagu itu pasti terdapat beberapa baris nak ya. Nah, dalam baris tersebut terdapat pola yang sama dan ada pula pola yang berbeda. Sekarang jika anak-anak perhatikan, coba perhatikan pada lagu ini. Bisakah anak-anak menemukan baris mana yang memiliki pola irama yang sama? Nah, jika diamati, yang memiliki pola irama yang sama adalah baris pertama dan baris kedua. Nah, coba dilihat. Pola iramanya sama. Pendek, 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 panjang. Yang ini pendek, 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 panjang. Jadi, baris pertama dan baris kedua memiliki pola irama yang sama. Jadi, 1, 2 sama anak ya. Sedangkan baris ketiga dan keempat, coba dilihat pola iramanya. Baris ketiga dan keempat, pola iramanya berbeda, tidak sama. Kalau anak-anak perhatikan, pendek, 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 panjang. Sedangkan yang keempat, panjang, pendek, 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 panjang. Ini sudah berbeda. Enak ya? Jadi, dalam lagu tersebut ada beberapa baris yang memiliki pola irama yang sama dan ada pula yang memiliki pola irama yang berbeda. Jadi, anak-anak harus mampu menemukan yang mana pola irama yang sama dan yang mana dengan pola irama yang berbeda. Mulai paham? Baik, untuk lebih paham lagi, nah ini Pak Guru punya lagu lain ya. Ini adalah lagu Balonku. Mungkin kalian sudah sering menyanyikan lagu Balonku, sama ya. Jadi yang persegi ini nadanya pendek atau pola irama pendek, dan yang panjang ya panjang, enak ya. Jadi dinyanyikan sedikit lebih lama. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, jadi pola irama ini akan memudahkan kita atau anak-anak untuk menyanyikan lagu sesuai dengan pola irama yang benar. Sehingga lagu tersebut terdengar lebih indah dan lebih menyenangkan untuk dinyanyikan bersama-sama ya. Nanti silakan anak-anak berlatih menyanyikan lagu Balonku Ada 5 dan lagu Cicak di Dinding. Nanti Pak Guru akan minta setiap anak untuk mengirimkan pesan suaranya nanti melalui grup WhatsApp kelas ya. Nah, baik, selanjutnya. Nah, ayo kita mengamati. Nah, tadi sebelumnya anak-anak sudah belajar menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Lagu Cicak di Dinding dengan pola irama yang benar. Nah, sekarang dari lagu ini, sudahkah anak-anak mendapatkan ciri-ciri dari cicak? Ciri dari cicak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya nak ya. Cicak itu merupakan salah satu contoh dari makhluk hidup. Nah, jadi apa saja ciri-ciri cicak yang sudah kalian dapatkan dari lagu Cicak Dinding? Jadi berdasarkan lagu ini, ciri cicak sebagai makhluk hidup yakni yang ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, merayap itu adalah gerakan atau pergerakan dari cicak. Jadi cicak itu bergerak dengan cara merayap. Jadi baris kedua ini adalah ciri-ciri cicak yang dapat bergerak, yakni merayap. Sudah dapat satu ciri makhluk hidup, yakni si cicak. Kemudian datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, maksud dari datang seekor nyamuk lalu ditangkap bukan ditangkap seperti ini ya nak ya, tapi ditangkap untuk dijadikan makanan.
Jadi cicak ini makanannya adalah serangga, yakni nyamuk. Nah, sudah dapat 2 ciri makhluk hidup atau ciri cicak. Jadi dalam lagu Cicak di Dinding, ciri makhluk hidup yang muncul di sini adalah yang pertama bergerak. Jadi bagaimana cara cicak bergerak? Yakni dengan cara merayap, ya, merayapnya di tembok. Yang kedua, perlu makan. Apa makanan cicak? Jadi makanan cicak adalah nyamuk, ya. Jadi dalam lagu Cicak di Dinding terdapat 2 ciri makhluk hidup atau 2 ciri cicak yang muncul. Nah, sekarang coba anak-anak amati pada gambar berikut. Nah, di sini Pak Guru punya gambar beberapa makhluk hidup anak-anak. Yang pertama ada cicak, ada nyamuk, ada ikan. Nah, di sini siapa yang suka memelihara ikan di dalam akuarium atau kolam ikan? Nah, selain cicak, ikan juga merupakan makhluk hidup anak-anak. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Nah, tuliskan ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup yang kamu ketahui. Nah, sekarang, kalau tadi pada lagu Cicak di Dinding kalian sudah belajar tentang ciri-ciri cicak. Apa saja ciri-ciri cicak? Jadi, ciri-ciri cicak yakni cicak dapat bergerak. Ya, tentu. Cicak bergerak dengan cara merayap, nak ya. Yang kedua, cicak membutuhkan makanan. Benar. Cicak membutuhkan makanan. Makanannya adalah nyamuk. Nah, jadi makanan si cicak ini ya nyamuk. Dia dapat bergerak, dia dapat makan, ini makanannya nyamuk. Nah, sekarang cari lagi apa saja ciri-ciri dari cicak. Ciri-cirinya dicari lagi. Kemudian kalian amati gambar ikan ini. Kira-kira apa saja ciri-ciri dari ikan sebagai makhluk hidup? Nah, nanti ini ditulis di buku tugasnya ya. Nanti Pak Guru akan ingatkan lagi di grup WA. Jadi, kalian cari ciri-ciri cicak, silahkan lanjutkan lagi apa saja ciri-ciri cicak. Nah, ini masih ada kosongnya. Yang titik-titik-titik diisi ciri-ciri cicak yang kalian ketahui. Kemudian, tulis juga ciri-ciri ikan pada kolom di sebelah kanannya. Ya, dikerjakan pada buku tugas. Nah, selanjutnya nak, kita kembali ke slide selanjutnya. Nah, tahukah kamu bahwa cicak dan ikan memiliki cara berkembang biak yang sama? Nah, ini ada cara berkembang biak yang sama, nak. Kalau tadi kan disebutkan ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Cicak dan ikan memiliki ciri yang sama. Nah, ciri yang sama itu salah satunya adalah pada cara berkembang biaknya. Nah, tahukah kalian jika cicak dan ikan, nah ini dapat dilihat pada gambar ya nak ya. Ini adalah gambar cicak, yang ini gambar ikan salmon. Nah, ciri yang sama yakni bertelur. Jadi cicak dan ikan sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Ada yang bertanya, Pak Guru, apa itu berkembang biak? Nah, berkembang biak itu adalah suatu proses atau kegiatan untuk memproduksi atau menghasilkan jenis yang sama dari populasinya. Jadi dia menghasilkan individu baru. Jika cicak, dia berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini telur cicak. Kalau ikan juga berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, jadi cicak dan ikan memiliki ciri-ciri yang sama pada cara berkembang biaknya, yakni bertelur. Silakan anak-anak cari lagi apa kira-kira ciri yang samanya ya. Nah, perbedaannya ada pada jumlah atau banyaknya telur yang dihasilkan anak-anak. Jadi, cicak sekali bertelur itu hanya mampu menghasilkan 3-5 butir telur. Jadi, pernah melihat telur cicak? Telur cicak, nah seperti ini telur cicak anak-anak. Warnanya putih seperti telur burung, tapi ukurannya sangat kecil, lebih kecil dari telur burung ya. Cangkangnya sangat tipis. Biasa terdapat pada dinding tembok. Nah, ini kebetulan pada stop kontak listrik. Cicaknya bertelur di stop kontak listrik. Berbeda dengan ikan anak.
Ikan sekali bertelur ini mampu menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Bayangkan anak, sekali bertelur, cicak itu menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Wah. Nah, ini telur cicaknya. Sangat banyak anak-anak. 1000 butir lebih lagi, lebih dari 1000 butir telur. Jadi, perbedaannya hanya terdapat pada banyaknya telur yang dihasilkan. Persamaannya sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi ingat lagi, apa itu berkembang biak, Pak Guru? Berkembang biak adalah suatu kegiatan untuk memproduksi atau menghasilkan individu baru untuk mempertahankan jenisnya. Jadi kalau cicak ini tidak bertelur, maka dia akan punah anak-anak. Maka cicak itu lama-kelamaan akan hilang kalau dia tidak berkembang biak. Begitu pula dengan ikan. Kalau ikan tidak bertelur, maka nanti populasi atau jumlah ikan di alam akan berkurang. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup pasti berkembang biak. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang angka atau bilangan ribuan, anak ya. Nah, coba amati sekarang yang ini. Membaca dan menulis bilangan pada ribuan. Nah, sekarang coba perhatikan pada gambar yang Pak tampilkan di layar. Nah, ini Pak Guru punya angka 1.000. 1.000 ini dibaca angka ribuan anak. Ini dibaca 1000. Gimana caranya Pak Guru dibaca 1000? Nah, jadi sebelumnya anak-anak kan sudah belajar tentang nilai tempat pada setiap bilangan. Angka 0 yang paling belakang nilainya satuan, angka 0 yang di depannya bernilai puluhan, angka 0 yang di depannya lagi bernilai ratusan, dan angka yang paling depan bernilai ribuan. Jadi perlu anak-anak ingat bahwa angka ribuan itu terdiri atas 4 angka, yakni 1, 2, 3, 4. Dibatasi dengan tanda titik. Jadi kalau buat angka ribuan harus terdiri atas 4 angka dan terdiri atas titik. Contoh, Pak Guru buat angka 4 titik 2 0 0. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti ini angka ribuan dibatasi dengan tanda titik. Jadi ini dibaca 4200. Enak ya. Jadi ingat lagi, kalau angka ribuan itu terdiri atas 4 angka dibatasi dengan tanda titik. Dan setelah tanda titik terdapat 3 angka lainnya. Contoh 0, 0, 0. Ya, jadi kalau sudah ada 4 angka dia ribuan, kalau ratusan bagaimana Pak Guru? Kalau ratusan ya terdiri atas 3 angka. 3, 0, 0. Tidak terdapat titik. Kalau puluhan bagaimana Pak Guru? Kalau puluhan hanya terdiri atas 2 angka. Lalu kalau satuan bagaimana Pak Guru? Kalau satuan hanya terdiri atas 1 angka. Ya, jadi supaya bisa anak-anak membedakan yang mana ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Dan pada hari ini kita akan belajar membilang pada bilangan ribuan, yakni yang terdiri atas 4 angka. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada membaca dan menulis bilangan ribuan. Bagaimana cara membaca dan menulis bilangan ribuan, Pak Guru? Nah, cara membacanya, urutan bilangan atau urutan membaca bilangan pada ribuan dimulai dari membaca angka yang pertama, yang paling kiri. Nah, dimulai. Nah, ini nilainya dari kiri, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Jadi contohnya yang ini. 1 bernilai ribuan. Nah, Pak Guru berikan tanda. 1-nya bernilai ribuan. 0 yang ini bernilai ratusan. 0 yang kedua bernilai puluhan. Dan angka 0 yang ketiga bernilai satuan. Lalu cara membacanya bagaimana? Cara membacanya, urutkan baca dari
bagian yang paling kiri nak ya. Jadi ini kita coret dulu. Ribuannya kita baca ribu saja, jangan isi ribuan. Ratusnya kita baca ratus saja, jangan isi an. Puluhan kita coret juga annya. Satuan dibaca sesuai dengan angkanya. Jadi contoh 1.000 dibaca 1000. Jadi kalau ada angka 1.000 dibaca 1000. Kemudian yang kedua, ini dibaca 2000. Jadi jangan baca 2000-an, bukan, tapi 2000. Yang ketiga 3000. Jadi tergantung angka yang paling kiri. Jika Pak Guru punya angka 6.000, maka dibaca 6000. Ya, kalau Pak Guru punya angka 7 paling depan, maka dibaca 7000. Selanjutnya yang D, 4.100. Nah, ini sudah berbeda-beda angkanya. Jadi kita baca dari angka yang paling kiri. Angka 4 nilainya 1000, berarti 4000. 1 dibaca se, ya, jangan baca 100, tapi 4100. Angka 1 dia spesial enak ya, jadi angka 1 dibaca 1000 atau 100. Yang E, 4250. 4250. Yang F, 5500. Yang G, 6000. Nah, terus gimana baca nolnya Pak Guru? Kalau 0 berada di tengah-tengah, jangan dibaca ya nak ya. Kita lanjut langsung baca ke angka di sebelah kanannya. Maka 6050. Seperti itu caranya. Kemudian yang 7 atau yang H, 7150. Ingat, kalau 1 jangan dibaca angka 1000, 100, 10, bukan, tapi 1110 ya. Jadi ini dibaca 7150. Yang terakhir yang I, dibaca 10.000. Nah, sekarang coba anak berlatih. Sekarang kalau Pak Guru punya angka seperti ini, 4.321. Cara bacanya gimana? 4321. Jadi urutan bacanya ini nak ya. Ini urutan bacanya. 1, 2, 3. Yang ini yang terakhir 4. 4320. Contoh lainnya 6, 2, 7, 1. Maka dibaca 6271. Ya, bisa. Jadi nanti dipelajari, berlatih lagi untuk membaca serta menulis bilangan ribuan ya nak ya. Selanjutnya kita lanjutkan pada materi berikutnya, yakni mengurutkan bilangan ribuan. Nah, sebelumnya mari kita belajar untuk membaca bilangan-bilangan berikut. Yang pertama, ini dibaca 1124. Urutannya masih sama nak, 1110 satuan ya. Jadi maka dibaca yang ini 1124. Yang kedua, dibaca 2000. Nah, ingat kalau ada 0 di tengah-tengah seperti ini, maka lanjut kita baca di angka selanjutnya 2021. Jadi 2021. Yang ketiga, 2526. Yang keempat, 5110. Yang terakhir, 9376. Jadi untuk membaca bilangan ribuan, anak-anak harus ingat nilai tempatnya. Jadi ini yang sangat-sangat penting untuk
dipahami urutannya. Jangan kebalik, jangan sampai terbalik ya. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Dibaca dari pojok kiri atau angka yang paling kiri. Selanjutnya, kita akan mengurutkan angka-angka yang tadi kita baca ini. Jadi, urutan dari yang paling besar. Urutan dari yang paling besar. Apanya yang paling besar, Pak Guru? Jadi, yang paling besar itu adalah nilainya. Dari semua angka ini, 1, 2, 3, 4, 5, yang mana yang memiliki nilai yang paling besar? Untuk menentukannya, pertama anak-anak harus perhatikan angka pada bagian paling kirinya. Nah, ini yang pertama kali harus diperhatikan. Nah, yang ini. Ya, jadi kalau ingin mengurutkan harus dilihat dulu angka dari yang paling kiri. Yang mana yang paling besar? 9, 5, 2, atau 1? Maka yang paling besar yakni nilainya angka 9. 9 ini bernilai ribuan, maka 9.000. Kalau Pak Guru gunakan bahasa Bali, ken gedenan 9.000 apa 5.000 atau 2.000 atau 1.000. Kalau kita belanja, beli permen misalnya ya. Kalau anak-anak suka beli permen, belanja permen, mana lebih besar uangnya, lebih banyak uangnya? 9.000, 5.000 atau 2.000 atau 1.000? Otomatis yang paling besar adalah 9.000. Enak ya? Jadi 9.000 ini berada pada urutan pertama. Kemudian urutan kedua setelah 9.000 yang paling besar nomor 2 adalah angka 5. Ya, karena 5.000. Nu gedeanan 5.000 kin 2.000 jak 1.000, maka 5.000 berada pada urutan kedua. Ya. Yang ketiga tersisa angka 2.526, 2021 dan 1124. Yang mana lebih besar? 2.000 atau 1.000? Jelas 2.000. Tapi di sini terdapat dua angka 2.000. Gimana caranya? Nah, sekarang jika terdapat angka yang di depan ini sama, nah jika angka ribuannya sama, kita lihat angka ratusannya. Yang ini 0, yang ini 5. Mana lebih besar, nilai 5 apa 0? Kan lebih besar 5. Maka urutan ketiga adalah 2.526. Ini urutan ketiga yang paling besar. Keempatnya sudah jelas, yang ini 2021. Dan urutan yang paling kecil yakni yang ini nak ya, 1124. Nah, seperti itu caranya mengurutkan bilangan ribuan. Nanti jika soalnya diminta urutkanlah bilangan-bilangan berikut dari yang paling kecil. Jadi cari angka yang nilainya paling kecil. Kalau ini kita urutkan dari yang paling kecil, maka urutan pertama adalah ini 1124, yang kedua 2021, yang ketiga 2526, yang keempat 5110, dan yang paling besar yang terakhir adalah 9376. Itu jika kita urutkan dari yang paling kecil. Tergantung nanti soal pada buku diminta dari yang terkecil atau dari yang paling besar. Ya nak ya? Paham? Nah, jadi jika tidak paham, boleh bertanya di grup kelasnya. Jangan malu bertanya sama Pak Guru. Nanti kalau malu bertanya, sesat di jalan. Pantasnya belok kanan, kalian belok kiri. Tidak sampai pada tujuannya, sehingga tujuan pembelajaran tadi tidak tercapai. Sekarang yang terakhir, ada bilangan loncat. Gimana maksudnya bilangan loncat, Pak Guru? Apakah bilangannya loncat-loncat? Nah, bilangan loncat ini adalah bilangan yang dapat dikatakan nilainya bertambah berdasarkan pola. Ya, jadi kita harus menemukan polanya terlebih dahulu, baru dapat menentukan nilai titik-titiknya. Nah, Pak Guru punya dua contoh. Yang ini 2300, yang kedua 2400, titik-titik-titik 2600. Kira-kira angka berapa yang perlu kita tambahkan di sini agar bilangan ini sempurna?
Jadi coba kita lihat. Pada bilangan yang sudah terisi, semuanya angkanya 2000-an. 2300, 2400, 2500. Nah, di sini 2300. Yang ini 2400. Maka di sini kira-kira 2000 berapa? 2500. Maka yang terakhir mau 2600. Maka loncat dia di sini 2300, 2400, 2500, 2600. Jadi dilihat polanya. Angka berapa kira-kira yang dapat dimasukkan agar polanya sesuai dengan pola angka sebelum dan pola angka sesudahnya. Kemudian yang ini contoh kedua. Ada angka 1600, titik, 3600, 4600. Kalau kalian perhatikan, angka pada bilangan ratusan, puluhan, satuannya sama. Yang ini. Nah, angka ininya sama mereka bertiga. Bentar, Pak Guru akan warnai dulu agar lebih jelas. Nah, ini sama 600, 600, 600. Maka angka pada titik-titik ini sudah pasti 600. Nah, tapi angka paling depannya berapa? Kita lihat di sini, Nak. Ini 1 titik, 3, 4. Nah, sudah dapat kita tebak polanya. Maka di sini angka 2. Maka berurut ya. 1, 2, 3, 4. 1600, 2600, 3600, 4600. Jadi polanya seperti itu. Untuk mencari bilangan loncat ini silahkan anak-anak cari dulu pola angkanya. Angka berapa yang sesuai dengan bilangan sebelum dan angka berapa yang sesuai dengan bilangan sesudahnya. Jika sudah kalian dapatkan polanya, maka akan lebih mudah untuk mengisi titik-titiknya, ya Nak ya. Baik, untuk video pembelajaran materi hari ini Pak cukupkan sampai di sini. Sudah mulai paham bukan? Jadi di hari pertama, walaupun kita tidak dapat belajar secara langsung di kelas, tidak dapat bertemu dengan Pak Guru secara langsung, bertemu dengan teman-teman secara langsung, tapi tetap kita syukuri ya. Jadi semoga pandemi Corona 2019 ini segera berakhir ya, supaya kegiatan pembelajaran dapat berlangsung seperti biasa. Jadi kita dapat bertemu kembali di kelas, dapat belajar seperti biasa di dalam kelas. Jadi untuk pembelajaran hari ini Pak cukupkan di video pembelajaran ini. Kita lanjutkan diskusinya pada grup kelas pada WhatsApp ya Nak ya. Jadi harapan Pak Guru di masa pandemi selalu laksanakan protokol kesehatan. Yang pertama, selalu rajin mencuci tangan. Entah itu datang dari luar ataupun mau makan, harus rajin mencuci tangan. Kalau lebih baik lagi, selalu bawa hand sanitizer kemanapun anak-anak pergi. Yang kedua, selalu gunakan masker saat berpergian keluar rumah. Tapi sebisa mungkin hindari berpergian keluar rumah dulu ya Nak ya. Selama pandemi, lebih baik tinggal di rumah dulu. Menjaga agar diri sendiri dan orang lain aman, terhindar dari corona. Kemudian, yang ketiga sangat penting juga, hindari keramaian. Sebisa mungkin jangan dulu pergi ke tempat yang ramai-ramai. Ya, ke tempat yang berpeluang untuk menyebarkan virus corona. Karena virus ini sangat mudah katanya menyebar melalui udara, makanya kita menggunakan masker, melalui tangan, makanya kita selalu mencuci tangan. Nah, karena itu selalu jaga kesehatan diri, jaga diri baik-baik demi kepentingan diri sendiri dan orang lain. Tetap sehat, tetap semangat. Pembelajaran pada video pembelajaran kali ini Pak cukupkan sampai sini. Untuk selanjutnya kita kembali di grup kelas masing-masing. Jika ada pertanyaan, anak-anak boleh tanyakan di grup kelas atau langsung tanyakan ke Pak Guru, langsung ke WhatsApp-nya Pak Guru ya. Baik, Pak Guru akhiri sampai sini. Om Santi 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 Om.